Bikin greget, dikasih motor malah. Dikasih hati minta jantung. Kalian masih ingat bapak-bapak viral kemarin sing dituduh difitnah menjual es gabus berbahan dasar spons? Awal viral itu kan kita merasa iba yo, kasihan. Tapi semakin kesini semakin kesono. Dikasih hati minta jantung minta usus. Gimana tidak yo bolo-bolo. Awalnya sih belum ketahuan. Awalnya tuh belum ketahuan. Dikasih bantuan uang, sepeda motor, umroh itu belum ketahuan. Setelah diundang ke podcastnya Kang Deddy Mulyadi, diwawancarai di dalam mobil itu, perlahan terbongkar. Netizen yang awalnya tuh kasihan, tiba-tiba kok janggal. Ini bapak-bapak dikasihani, tapi kok malah minta lebih, malah ngelunjak. Ditanyain Kang Deddy Mulyadi pas ada di dalam mobil itu. Kakek-kakek penjual es gabus ini kan ditanyai, apakah sudah ada bantuan? Udah ada orang yang membantu? Dia jawabnya apa? Belum ada sama sekali yang membantu. Padahal udah ada yang membantu. Ngasih uang, sepeda motor. Dari itu, bidan, seruni, dan lain-lain. Itu kan udah dikasih bantuan, tapi ngomongnya apa? Belum. Yang kedua, katanya itu pusing mikirin bayar kontrakan. Jadi kakek itu jualan itu habis untuk apa? Untuk makan, hanya untuk makan. Keperluan lain-lain itu kadang nggak kebayar, termasuk kontrakan. Tapi setelah Pak RT atau Pak RW-nya itu didatangkan Kang Deddy Mulyadi, ternyata rumah itu sudah menjadi hak milik bapak penjual es gabus itu. Tapi ngakunya dia masih mengontrak dan nggak sanggup bayar. Sudah dua kebohongan yang terbongkar. Awalnya katanya belum dikasih bantuan. Yang kedua, bayar kontrakan. Semakin kesini semakin kesono. Netizen yang awalnya respect mau open donasi sembarang kalir, ternyata sekarang dipatahkan dengan kebohongan-kebohongan itu. Termasuk aku, kemarin kan speak up ya bolo-bolo, tak kasihani ya. Ternyata makin kesini makin kesono. Ini tuh kasusnya mirip yang disiram air KLRAS itu loh. Agus yang disiram itu kan, dikasih bantuan malah ngelunjak. Seperti bapak ini, hampir mirip kasusnya seperti bapak ini. Ya namanya manusia bolo-bolo, melihat uang kadang suka lupa, kadang wis lah. Pantesan aja kan dia marah-marah besar atau emosi gara-gara bapaknya bilangnya ngontrak kena tunggakan, tetapi pas bilang ke RT RW atau tetangganya bilangnya rumah sendiri. Nah, ayo lo, udah diberikan hadiah, udah diberikan motor ataupun hadiah uang. Nah, ini bapaknya masih aja ngelunjak minta mobil. Buat apa? Buat jalan sama keluarga, Pak. Daripada bapak minta mobil, mending bapak usaha, Pak. Usaha apa yang bisa beli mobil? Nah, jadi aviator aja, Pak. Gak usah jadi jual es gabus. Gak bakal cukup, Pak, buat beli mobil, Pak, kalau cuma jual es gabus. Sampai-sampai jadi kebuser mau kasih hadiah aja, kagak jadi. Karena kenapa? Karena kebohongannya. Nah, makanya nih penting banget nih buat bapaknya nih. Misalkan bapak kalau misalkan ada musibah ataupun masalah atau problem nih, bapak kalau diberikan hadiah itu terima aja, Pak. Jangan minta yang macam-macam. Atau bapak misalkan ditanyakan oleh orang, ditanyakan yang benar, Pak. Jangan sampai ada bapaknya merasa ada kesalahan. Karena misalkan bapak bohong aja, Pak, itu udah kacau, Pak. Dagang cukup itu, sama beli beras segala macam persediaan buat sebulan. Digunain untuk info anget melocot dari Sudrajat, penjual es gabus atau es jadul, kan, masuk dalam jebakan Batman Kang KDM, ya, masuk jebakan dalam pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Kang KDM. Di situ ternyata si kakek Sudrajat ini tidak jujur, kan, ya, tidak jujur. Kenapa bilang begitu? Kita semua lihat kemarin apa yang diberikan bidan seruni. Itu uang berapa gebok, Cok? Ya, berapa gebok? Terus dari ya influencer yang lain itu beras, gula, minyak, sembako, bahkan sama Aisar Malaysia. Ya, kakek Sudrajat ini dan istrinya diberi hadiah umroh. Begitu giliran Kang KDM, orang yang sangat jeli untuk melihat kejujuran seseorang, diajukan pertanyaan-pertanyaan jebakan Batman, dan Sudrajat masuk ke dalam jebakan Batman yang ternyata cerita keterangan-keterangan itu berbelit-belit dan berbohong. Ya, sama Kang KDM ditanyakan kontrakannya berapa, katanya belum bayar kontrakan, ya, sebulan 800.
dikalikan setahun 9 juta berapa ratus? 600. Dan katanya anaknya SD tunggakan SP 4 bulan, per bulan 200. Ini saja, friend, sudah bohong, friend. Sekolah SD negeri di Jakarta itu tidak ada yang membayar. Negeri loh ya. Seluruh Indonesia SD negeri tidak ada yang membayar SPP dan segala macamnya. Seragam pun dapat. Tapi keterangannya Sudrajat ini katanya membayar. Ya. Dan yang aneh lagi, katanya butuh uang untuk beli beras, gula, dan modal belanja es. Kemarin mendapatkan beras, minyak, gula, sembako yang nggak karu-karuan dari orang yang datang, tapi tidak diceritakan kepada Kang Adem. Padahal Kang Adem sudah tahu dari viti-viti. Ini benar jebakan Batman. Ya. Dan dikasih uang 15 juta sama Kang Adem. Yang 5 juta dipegangkan. Karena 10 juta mau diberikan untuk bayar kontrakan, Kang Adem tidak percaya. Nanti tidak dibayarkan, dan sama Kang Adem mau dibayarkan kepada pemilik kontrakan. Sampai ini nanti ternyata Sudrajat ini tidak ngontrak dan memiliki rumah sendiri. Inilah yang akan melebur semua simpatisan terhadap Pak Sudrajat. Karena kesempatan viral dijadikan modus untuk mengeruk keuntungan. Ya. Apalagi nanti cerita-cerita masalah katanya disiksa oleh aparat, oknum aparat. Kalau sampai tidak terbukti, ini nanti akan berbalik mengenai Sudrajat. Ya. Karena kita semua melihat dari pengakuan dia. Kita tidak mengada-ngada. Yang dia ceritakan, katanya ditonjok, ditinju, ditendang pakai sepatu bot, dipukul pakai selang, ya, dicocok rokok mulutnya. Kalau ini nanti sampai tidak terbukti, keterangannya itu hanya istilahnya sandiwara, ini nanti bisa mengenai dia. Kalau masalah uang, dia berbohong kepada orang lain, itu persepsi dia, orang lain nggak tahu. Sekarang teknologi yang namanya media sosial semua sudah menyiarkan. Dari mana bantuan Sudrajat yang dapat? Ya, bidan seruni, terus ownersnya skincare apa? Bantuan itu luar biasa sekian hari. Karena viral, belum uang dikasih berapa gebok, tapi ngakunya sama Kang Adem, katanya butuh uang kontrakan dan modal es sama bayar anak sekolah. Ini nanti kalau sampai semua bohong, ya kakek Sudrajat akan tenggelam dimakan bumi dan akan kurus kering di dalam penjara karena menebarkan kebohongan. Ya, ini dan jelas ya. Jelas ya. Kalau kita kemarin-kemarin karena mengikuti cerita yang dia sampaikan. Ya. Kalau yang kita lihat videonya adalah dijejeli es dan mengatakan oknum Babinsa kalau muter lo jangan anak-anak. Dan setelah dijebak pertanyaan-pertanyaan, ya, Batman oleh Kang Adem, Sudrajat tidak sadar dan masuk ke dalamnya. Inilah nanti yang akan, ya, mengakhiri cerita dia ataupun lanjut cerita dia. Info banget dari penjual es jadul, es gabus Pak Sudrajat. Kita tunggu kebohongannya atau kebenarannya. Ses.